Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. Setelah cukup lama bahas film horor dan kopet, kali ini kita akan beralih ke film permahlukan. Dimana kali ini Sakahyang akan membahas sosok makhluk mitologi yang tersohor di tanah Melayu. Dan film ini berjudul Orang Ikan tahun 2024. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kapal pasukan Jepang yang sedang berlayar di perairan Bengkulu pada tahun 1944, di mana kapal ini membawa tawanan pasukan Inggris yang akan dijadikan sebagai pekerja rodi. Namun di saat itu pula, seorang tawanan Jepang yang dianggap berkhianat langsung diseret keluar dari sel penyiksaan untuk menghadap atasannya. Sesaat kemudian, kapten kapal bernama Satoshi merasa kecewa dengan tindakan Saito yang telah melakukan pemberontakan terhadap komandannya. Dan kini, Saito akan menjalani hukuman mati bersama seorang tawanan Inggris yang juga telah melakukan pemberontakan di dalam sel tahanan. Hingga saat tawanan Inggris bernama Bronson datang, Satoshi meminta bawahannya untuk memasang rantai di ceker Saito dan Bronson. Namun sesaat kemudian mereka pun panik saat mendengar alarm darurat yang berbunyi. Di keesokan harinya, Saito dan Bronson akhirnya terdampar di sebuah pulau terpencil di wilayah Kepulauan Bengkulu. Melihat cekernya terikat bersama Bronson, Saito bergegas membawa pistol dari jasad rekannya yang sudah tutung untuk memutus rantai di cekernya. Daitashi Goboy! Bronson yang mengira akan dihabisi tiba-tiba menyerang Saito. Di tengah sengitnya adu mekanik, tanpa mereka sadari sosok misterius sedang mengintai dari dalam air. Sontak mereka pun syok parah saat melihat sosok mengerikan yang berusaha menyeret Bronson ke laut. Tapi untung saja Saito berhasil mengusir makhluk tersebut. Kemudian Saito yang tak ingin buang-buang tenaga mengajak Bronson untuk beristirahat. Selang beberapa saat, Bronson yang terkena cakaran si makhluk langsung menanyakan hal tersebut pada Saito. Namun karena bahasa mereka beda server, Saito hanya pelangap-longo saja. Sesaat kemudian, Saito yang merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi, tiba-tiba terfikirkan sebuah ide gila untuk mengakhiri semua ini. Apalagi kini, dirinya sudah tidak diterima lagi di negara kelahirannya. Tapi untung saja Bronson langsung mengagalkan tindakan Saito. Lantas dengan bahasa isyarat, Bronson meminta Saito untuk bekerja sama jika saja makhluk aneh itu kembali muncul.
Sesaat kemudian, mereka yang akan melakukan persiapan terlihat mencari lutingan dari barang-barang yang ikut terdampar. Dan saat Bronson menemukan gear sepeda, ia pun berniat merakitnya menjadi senjata anak STM. Tak cuman itu, Bronson pun semeringah saat menemukan satu kotak udud cap sukun dan juga sekaleng biji kopi yang bisa menjadi combo mantap untuk mereka nikmati sambil menunggu bantuan datang. Singkat waktu, malam pun poek. Saat Bronson merakit senjata STM, Saito terlihat memberikan kepiting bakar pada Bronson. Di tengah rasa salatri, Bronson langsung menerimanya dengan senang hati. Melihat Bronson yang kesulitan, Saito yang baik hati langsung memberikan kepiting yang telah ia kupas. Meskipun malu-malu bagong, tapi dah lapar. Setelah memakan kepiting bakar, Bronson pun merasa tak percaya jika dirinya masih bisa nyebat sambil ngopi mantap. Lantas, Bronson yang belum sempat berkenalan langsung memperkenalkan diri pada Saito. Bronson. Bronson. Yeah, near enough. You? Saito. Di tengah malam, setelah berhasil merakit senjata anak STM, Bronson bersiap untuk memotong rantai di cekernya. Melihat Bronson kesulitan, Saito meminta Bronson untuk memotongnya di bagian pengait di dekat cekernya. Meskipun beresiko, Saito pun meminta Bronson untuk yakin. Yokumiro. Setelah berhasil melepas rantai di ceker Saito, Bronson langsung menyerahkan senjatanya pada Saito meski sedikit ras isu. Ikuzo. Yes! Woo! Yes! Sontak mereka pun bahagia saat berhasil melepas rantai pengekang. Namun di tengah kebahagiaan, tiba-tiba sontak mereka pun panik saat melihat si makhluk mengintai dari dalam ruyuk. Namun di tengah pencarian, Saito yang melihat tentara Jepang datang langsung meminta Bronson untuk bersembunyi, sementara dirinya akan berusaha melakukan pengalihan. Sesaat kemudian, dua prajurit Jepang bernama Jimbot dan Tamagotchi seketika heran saat mencium aroma kepiting bakar tak jauh dari tempat mereka. Sontak mereka pun kaget saat menemukan keberadaan si pengkhianat Saito. Dan sungguh apes, ternyata dua prajurit ini sudah mengetahui identitasnya yang dicap sebagai pengkhianat. Di saat itu pula, Bronson yang sedang bersembunyi langsung panik saat melihat si makhluk sedang melakukan pengintaian. Sementara itu, sambil menodongkan pedang, mereka meminta Saito untuk memberitahukan keberadaan Bronson. Namun belum sempat menjawab, seketika mereka pun panik saat mendengar suara geraman si makhluk. Di saat itu pula, si Warlock Acong yang ketakutan berkata jika suara tersebut berasal dari sosok makhluk mengerikan yang disebut sebagai orang ikan. Di tengah keheranan, Sersan Jimbot pun meminta Kopral Tamagotchi untuk mengeceknya. Di tengah pencarian, Tamagotchi pun mulai merasa ngeri saat mendengar suara si makhluk semakin mendekat. Melihat kepala Tamagotchi yang copot, Saito dan Bronson langsung bersembunyi. Hingga sesaat kemudian, sosok mengerikan yang disebut orang ikan datang menghampiri Jimbot yang sekarat.
my god! Sontak Acong pun panik saat melihat sosok orang ikan yang sering didongengkan oleh buyutnya. Malang sekali si bujil Acong pun tewas di fatality. Melihat kengerian itu, Saito langsung mengajak Bronson untuk kabur. Sungguh suwe, mereka yang berusaha kabur malah mubui ke dasar gawir yang curam. Apakah mereka baik-baik saja? Di keesokan harinya, Saito yang tersadar langsung ngejelengak dada saat melihat dahan albiso yang menancap di dadanya. Di tengah rasa linu, Saito pun sedikit merasa lega saat katana yang ia bawa tidak hilang. Hingga sesaat kemudian, Saito yang khawatir pada rekannya bergegas mencari keberadaan Bronson. Mendengar teriakan si makhluk, Saito yang panik bergegas mempercepat langkah. Singkat waktu di tengah apruk-aprukan, Saito pun menemukan sebuah parasut yang tersangkut di dahan pohon nangka. Oh my god! Betapa syoknya Saito saat menemukan bangkai si makhluk tercucuk di dasar lubang. Ternyata orang ikan di pulau ini tidak hanya satu. Di tengah rasa syok, Saito bergegas melanjutkan pencarian. Namun sebelum pergi, Saito pun ngeluting pistol dari jasad angkatan udara untuk berjaga-jaga. Setelah jauh ngapruk, Saito yang melihat bangkai pesawat berniat untuk mengeceknya. Kali aja ada sesuatu yang berguna. Sementara di sisi lain, Bronson pun panik saat dirinya tersadar di atas batang pohon jati yang tumbang. Di tengah rasa engap, Bronson yang tak ingin sendirian di hutan bergegas mencari keberadaan Saito. Singkat waktu setelah jauh melintasi sungai seperti para pemburu sidat, Bronson yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun sesaat kemudian, Bronson pun heran saat samar-samar mendengar suara. Aku janji tidak akan meninggalkanmu. Oh my god! Betapa kagetnya Bronson saat melihat buaya betina besar tiba-tiba berada di sisinya. Namun untungnya si buaya seolah tidak tertarik pada Bronson yang terlihat caludih. Singkat cerita, Bronson yang sampai di dekat air terjun berusaha sembunyi saat melihat keberadaan si makhluk yang mengobati lukanya menggunakan ijo lumut. Bronson pun baru tahu jika ijo lumut bisa dijadikan obat karena setahunya ijo lumut adalah stiker ikatan jomblo lucu dan imut. Edan sekali, si makhluk pun dengan mudah membuat buaya calawak ekstrim sampai mokad. Di saat itu pula, Bronson yang merasa ngeri langsung ngabret kabur.
Hingga di malam harinya, Bronson yang sampai di dekat bangkai pesawat bergegas mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai senjata. Selang beberapa saat, Bronson yang capek memutuskan untuk beristirahat sambil nyebat udud sukun. Betapa leganya Bronson saat melihat Saito masih selamat. Namun di saat itu pula, Saito yang panik langsung mengajak Bronson ke dalam goa untuk melihat apa yang ia temukan. What's in there? Tanpa diduga, ternyata goa ini merupakan sarang si makhluk, dan bangkai orang ikan yang mati dalam lubang ternyata itu adalah indukan si orang ikan. Tak ingin makhluk ini berkembang semakin banyak, Bronson langsung mengajak Saito untuk mengambil bom yang ia temukan. Sementara di sisi lain, si orang ikan pun kesal saat menyadari dirinya kini sudah menjadi dureng tut alias duda goreng patut. Kembali pada Bronson dan Saito, mereka pun kesal saat melihat detonator bom yang bengkok. Mendengar si makhluk datang, Bronson mengajak Saito keluar untuk mengambil kampak yang ia temukan di bangkai pesawat. Yeah, take this. Melihat si makhluk datang, Saito yang berjaga bersiap melakukan adu mekanik. Saat si makhluk kabur, mereka yang tak ingin membuang kesempatan bergegas masuk ke dalam goa untuk mengaktifkan bom. Kemudian, saat Bronson memperbaiki detonator, Saito terlihat berjaga untuk menghadang si makhluk. Setelah berhasil mengalihkan perhatian si makhluk, Saito yang panik berusaha mengecek keadaan Bronson. Akan tetapi, Bronson yang merasa dirinya tidak akan selamat meminta Saito untuk pergi, sementara dirinya akan berusaha meledakkan bom untuk menghabisi si makhluk. Meskipun tak tega, namun Saito tak bisa berbuat banyak. My God! Seakan pengorbanan Bronson sia-sia, Saito pun syok parah saat menyadari si makhluk masih selamat dari ledakan. Di tengah kepanikan, Saito pun langsung ngabret menuju camp. Menyadari dirinya tak bisa lari dari pulau ini, Saito pun membulatkan tekad untuk melawan si makhluk.
Anjay, bagaikan ninja Konoha, Saito yang bersembunyi di bawah pasir berhasil menggocek si makhluk. Sangat GG. Dengan teknik pernapasan kepepet, Saito Sai pun mampu mengalahkan si makhluk hingga sekarat. Lah, entah apa yang terlintas di pikiran Saito, ia pun terlihat membiarkan si makhluk pergi. Di tengah rasa mules ekstrim, ia pun berusaha pergi ke pantai untuk menunggu pertolongan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, rupanya Saito diselamatkan oleh pasukan Inggris yang sedang berpatroli hingga menjalani perawatan intensif. Dan kini, Saito yang mulai membaik terlihat menjalani interogasi. Hingga sesaat kemudian, sambil menunjukkan borgol ceker yang berhasil dilepas, mereka pun menanyakan penyebab Saito menjalani penahanan. Lantas, Saito memberitahu jika dirinya telah menghabisi atasannya yang tidak berperi kemanusiaan. Terlebih komandannya selalu meminta anak buahnya untuk melakukan pembantaian, bahkan jika musuh-musuhnya sudah menyerah sekalipun. Kemudian, saat mereka menanyakan nasib Bronson, Saito pun kembali teringat pada kebersamaannya dengan sahabatnya itu. Bronson. We make a good team. We can work together. Meskipun sedih, namun Saito malah merahasiakan kejadian mengerikan yang si makhluk lakukan di pulau tersebut. Bagaimana film yang cukup menarik bukan? Tak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Janganlah kalian ngadi-ngadi dengan menanyakan asal-usul makhluk itu, karena sutradaranya saja yang kagak tahu dan gak ngasih tahu. Mungkin saja orang ikan ini adalah sosok makhluk mitologi yang ada di Kepulauan Bengkulu. IMDb untuk film ini adalah 5,1 dan menurut Saka yang cocok saja dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Orang Ikan 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menariknya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.